Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali. Saya dari Prodi PTIK, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan dengan apa itu IPv6. Yang pertama masuk ke bagian pengenalan. IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang merupakan fondasi komunikasi di internet. Ini dirancang untuk menggantikan IPv4 yang sudah kehabisan alamat. Mengapa IPv6 dibutuhkan? Yang pertama, karena keterbatasan alamat IPv4 yang menggunakan alamat 32 bit yang menghasilkan sekitar 3,4 times alamat unik dengan ledakan perangkat yang terhubung ke internet seperti IoT, smartphone, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan efisiensi. IPv6 memiliki format detail yang lebih banyak, sederhana, dan efisien yang dapat mempercepat pemrosesan paket oleh router. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur alamat IPv6. Perbedaan paling mendasar antara IPv6 dan IPv4 adalah pada panjang formatnya. Bisa dilihat seperti fitur pada IPv6 dan IPv6 itu terdapat 4 perbedaan seperti panjang alamat, jumlah alamat, format, dan contoh. Nah, untuk notasi alamat IPv ditulis dalam 8 blok yang masing-masing terdiri dari 4 digit heksadesimal. Itu dipisahkan oleh tanda titik 2. Jadi seperti contoh yang ada di bawah itu, seperti 2001.2 A atau B, itu berarti tiap 4 itu dipisahkan oleh tanda titik 2. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian aturan penyederhanaan. Jadi aturan penyederhanaan pada IPv6 adalah yang pertama, menghilangkan 0 di depan. 0 di awal setiap blok heksadesimal dapat dihilangkan. Contoh semisal yang ada di situ yaitu ODB8 menjadi DB8 dan 000 menjadi hanya 0. Atau yang kedua, mengganti urutan 0 berturut-turut, double colon. Jadi satu urutan 0 atau lebih blok berturut-turut dapat digantikan oleh titik 2 ganda. Aturan ini hanya dapat digunakan oleh satu kali dalam satu alamat. Jadi bisa dilihat seperti di contoh di bawah itu, yang alamat asli, penerapan 1 dan penerapan 2. Terlihat perbedaannya kan, perbedaan penerapan kedua itu lebih efisien dan lebih ringkas lah. Selanjutnya, jenis-jenis alamat IPv6. Yang pertama ada multi-cache, yaitu mengidentifikasi sekelompok antarmuka. Paket dikirim ke semua anggota grup multi-cache tersebut, mirip dengan multi-cache di IPv4, dimulai dengan FF00. Nah, yang kedua ada unicache. Unicache mengidentifikasi satu antarmuka unik. Paket yang dikirim ke alamat unicache akan dikirim ke antarmuka tertentu tersebut. Ini setara dengan unicache di IPv4. Global unicache. Nah, unicache dapat terbagi menjadi 2, yaitu global unicache address
alamat yang dapat dirutakan secara publik di internet global. Mirip dengan alamat publik IPv4. Nah, yang kedua itu ada link local address yang digunakan hanya untuk komunikasi di tautan jaringan lokal yang sama. Nah, yang berikutnya ada Anycast, yaitu mengidentifikasi sekelompok antarmuka, tetapi paket hanya akan dikirim ke satu anggota terdekat berdasarkan menerik protean dari grup tersebut. Fitur ini tidak ada di IPv4 dan sering digunakan untuk layanan seperti DNS. Nah, selanjutnya keuntungan yang didapat dari IPv4. Yang pertama itu ruang alamat yang masif. Karena IPv4 itu terbilang baru, jadi mereka masih menyediakan alamat yang cukup untuk masa depan internet, mendukung IoT. Yang kedua, perotean yang lebih efisien, format header yang lebih sederhana, dan ukuran tabel perotean yang lebih kecil membantu router memproses paket lebih cepat. Nah, yang ketiga, keamanan terintegrasi. IPsec atau Internet Protocol Security adalah persyaratan bawaan dalam IPv6. Meskipun bersifat opsional di IPv4, ini menyediakan autentikasi dan enkripsi dari ujung ke ujung. Dan yang terakhir, tidak ada NAT. Karena alamatnya yang melimpah, NAT atau Network Address Translation tidak lagi diperlukan sebagai solusi penghemat alamat, memungkinkan konektivitas ujung ke ujung end-to-end yang sejati. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, IPv6 bukan hanya tentang alamat yang lebih panjang. Ini adalah protokol yang lebih modern, efisien, dan aman yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan evolusi internet global. Penerapan secara bertahap terus dilakukan di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.